Pertemuan berlangsung sekitar pukul 3 sore di Istana Kepresidenan Jakarta seusai Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Pertemuan terjadi setelah sebelumnya juga ada pertemuan antara Sekjen PDI Perjuangan dan Gerindra serta perjalanan Jokowi ditemani Prabowo Subianto ke Kalimantan Timur. Pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi dikonfirmasi sejumlah sekjen partai, salah satunya disampaikan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Dalam pesan singkat kepada Kompas TV, ia mengatakan pertemuan reguler antara Presiden dan pimpinan parpol koalisi, Ketua Umum dan Sekjen. Bila melihat informasi yang berkembang belakangan ini, ada beberapa hal yang bisa menjadi pembahasan dalam pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi. Misalnya, soal amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Ketua MPR menyebut amandemen bisa menambah kewenangan MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara sehingga bisa menjamin arah pembangunan ke depan. Soal lain yang mengemuka adalah pergantian Panglima TNI, di mana Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun pada November nanti. Pergantian Panglima ini disinyalir berimplikasi pada reshuffle kabinet. Ada juga saudara wacana yang mengemuka soal revisi Undang-Undang Pemilu, di mana wacananya adalah pemilu serentak bisa mundur karena pandemi. Di Kompleks Istana Kepresidenan sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi ini terus berlanjut setelah kemarin juga ada pertemuan PDIP dan Gerindra, Prabowo ikut Jokowi ke Kaltim. Dari informasi di istana, apa saja pembahasan Jokowi dengan parpol koalisi? Ya Riko, kalau sejauh ini dari informasi yang kami himpun, agendanya adalah pertemuan reguler antara partai-partai politik koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau untuk spesifiknya ini memang masih kami coba konfirmasi karena untuk pertemuan juga berlangsung secara tertutup dan ini ada di luar agenda resmi Jokowi sebagai presiden. Nah, kalau kita lihat partai-partai koalisi pemerintah yang ada di dalam parlemen yang juga artinya dijadwalkan untuk hadir pada hari ini, ada mulai dari PDIP yang kalau dari informasi yang beredar di antara awak media disebutkan untuk ketua umumnya Megawati Soekarno Putri sudah hadir, kemudian juga ada dari Golkar yang informasinya Erlangga Hartarto juga sudah hadir tadi pada pukul 3. Kemudian partai-partai lain yang juga ada di parlemen dan mendukung pemerintah, ada Gerindra, PKB dan juga P3. Selain itu kalau untuk partai politik pendukung pemerintah juga tapi yang ada di luar parlemen, itu ada dari PSI, Hanura, PKPI, Perindo dan juga PBB. Meskipun belum jelas apa saja yang menjadi topik pembicaraan di dalam, tapi kalau kita lihat dari beberapa wacana yang masih sangat hangat sekali, yang juga tidak menutup kemungkinan artinya ini akan dibahas di dalam antara Presiden Joko Widodo dan juga partai-partai koalisi. Pertama adalah soal amandemen terbatas 1945 yang kalau kita tahu sebenarnya wacana ini sudah pernah dibicarakan langsung antara Ketua MPR RI Bambang Susatyo dengan Presiden Joko Widodo, yang kalau disebutkan dari Bambang Susatyo Ketua MPR bahwa wacana amandemen terbatas ini gunanya adalah agar memiliki visi yang sama dalam arah pembangunan, baik itu jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Ini untuk pembangunan nasional maupun juga daerah, tapi yang juga sudah dipastikan ataupun juga dijamin oleh pemerintah adalah agar jangan sampai amandemen terbatas ini melebar kemana-mana, termasuk juga terkait dengan masa jabatan presiden dan juga wakil presiden. Dijamin bahwa wacana amandemen terbatas ini hanya untuk menghidupkan PPHN atau pokok-pokok haluan negara saja. Kalau kita lihat peta politiknya di antara partai-partai politik sebenarnya lebih banyak fraksi-fraksi yang menolak, tapi ada beberapa partai misalnya PDIP dan juga Gerindra yang setuju. Ini yang akan kita lihat apakah ini juga menjadi salah satu topik perbincangan ataupun juga diskusi di dalam. Kemudian topik yang kedua yang juga mungkin dibahas adalah soal pergantian Panglima TNI. Kita tahu Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan purna tugas pada November 2021 mendatang. Ini adalah posisi yang sangat strategis. Kemudian kalau misalnya kita merujuk pada undang-undang sebenarnya untuk pergantian Panglima TNI sendiri itu dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari tiap matra angkatan. Tapi untuk namanya, nama siapa yang akan menggantikan Panglima TNI nanti itu akan menjadi hak prerogatif dari Presiden yang kemudian diusulkan kepada DPR. Lalu isu atau wacana ketiga yang juga mungkin dibicarakan di dalam adalah soal reshuffle. Ini juga sempat disebutkan oleh partai atau dari P3 yang ini sangat mungkin untuk dibicarakan juga di dalam karena sudah lama partai-partai koalisi tidak bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Kalau kita
mundur sedikit kalau misalnya soal reshuffle. Ini terakhir reshuffle dilakukan pada bulan April lalu. Ada 2 menteri yang dilantik pada bulan April itu. Pertama ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan juga Ristek. Kemudian juga ada Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Kemudian sebelumnya lagi, artinya sudah 2 kali Jokowi melakukan reshuffle pada periodenya yang kedua ini. Kemudian pada tahun 2020 akhir ia juga mereshuffle 6 menteri. Itu ada Menteri Perdagangan, Menteri Parekraf, kemudian Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Kelautan dan Perikanan, juga Menteri Kesehatan. Ini akan kita lihat apakah benar ini juga menjadi wacana ataupun juga topik diskusi di dalam. Kemudian juga ada soal perpanjangan masa jabatan presiden dan juga DPR dan juga DPD karena pandemi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kabar ini sudah ditepis, dan juga kalau dari KPU sendiri sudah menyebutkan bahwa untuk pemilu maupun juga pilkada serentak akan tetap diberlakukan atau digelar pada tahun 2024. Artinya tidak akan dimundurkan, itu adalah isu lama, dan sejauh ini kalau dari KPU pernyataannya adalah itu tetap diberlakukan pada tahun 2024. Tapi nanti kita akan tunggu seperti apa pernyataannya secara mendetil. Kemudian juga tentu salah satu topik yang juga sangat mungkin dibicarakan adalah terkait penanganan pandemi COVID-19. Bagaimana perkembangannya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan lebih jauh lagi oleh pemerintah dan juga oleh partai-partai politik, misalnya melalui jabatan-jabatan mereka di parlemen. Karena kalau kita lihat sebenarnya sudah beberapa kali partai-partai politik atau petinggi-petinggi partai politik ini bertemu. Sebelumnya pada bulan Juni 2021 lalu atau sekitar 2 bulan yang lalu mereka bertemu. Isu-isu yang dibahas adalah terkait isu-isu strategis, misalnya dari perekonomian. Tentu pandemi COVID-19 juga ini menjadi salah satu topik. Kemudian pada bulan Mei, akhir Mei 2021 ini juga sempat bertemu antara petinggi-petinggi partai. Isu penanganan pandemi COVID-19 ini yang juga menjadi isu yang hangat sekali dibahas, seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kemudian bagaimana dukungan yang bisa diberikan oleh partai-partai politik pendukung pemerintah yang duduk di parlemen. Tapi ini akan kita lihat bagaimana perkembangan dari pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup sudah mulai dari jam 3 sore tadi. Dan karena ini juga situasi pandemi, kami memang juga sangat terbatas, tidak bisa mendekati lokasi pertemuan. Ada pembatasan-pembatasan yang sangat ketat sekali untuk di istana, dan akan kita tunggu bagaimana nanti hasilnya, Riko. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.